Setelah mengetahui gambaran mengenai pemodelan dan model dalam matematika, kita akan langsung bahas mengenai contoh soal dalam pemodelan matematika tersebut. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai 3 soal yang telah kami diskusikan mengenai 2 kasus yang ada pada soal. Baiklah, langsung kepada soal dan kasus pertama, yaitu permasalahan 1. Permasalahan 1. Misalkan Anda akan membeli sebuah mobil. Salah satu pertimbangan Anda dalam memilih tipe mobil adalah tipe yang hemat bahan bakar. Setelah memilih-milih, ada beberapa jenis mobil yang sesuai dengan kriteria Anda. Masing-masing jenis memberikan penawaran terbaik mereka pada tabel yang akan disajikan nantinya. Anda mampu membayar cicilan tiap bulan sebesar Rp7.500.000 selama 60 bulan atau kurang dari itu. Soal dari kasus tersebut adalah, gunakan sistem dinamik untuk menentukan mobil mana yang dapat Anda beli. Sebelum menjawab soal tersebut, kami lampirkan tabel untuk permasalahan 1 yang telah dijelaskan tadi. Pada tabel terdapat model mobil pada tahun 2012 yang akan menjadi pertimbangan Anda. Kemudian, harga promo yang ditawarkan dari pembelian mobil tersebut pada saat itu, down payment atau uang muka atau yang biasa disebut DP pembelian mobil, yang terakhir, bunga dan lama kredit cicilan pembelian mobil tersebut. Dalam permasalahan tersebut, perlu dicari terlebih dahulu waktu dalam satuan bulan yang dibutuhkan, serta jumlah total biaya agar dapat dilakukan pelunasan cicilan. Akan dilakukan sistem dinamik untuk memecahkan permasalahan tersebut, dengan N menyatakan jumlah bulan dan AN adalah jumlah pinjaman pada akhir bulan tertentu. Maka model permasalahan dapat ditulis sebagaimana yang telah dilampirkan tersebut, dengan delta AN merupakan perubahan jumlah pinjaman di setiap akhir bulan. Gamma sebagai tingkat bunga tahunan atau tingkat bunga dalam APR, Annual Percentage Rate. P merupakan pembayaran bulanan yang dilakukan untuk melunasi pinjaman sebanyak Rp7.500.000 yang telah disanggupi sebelumnya. A0 yang merupakan jumlah pembayaran awal cicilan. Selanjutnya, persamaan delta AN dapat ditulis menjadi rumus delta AN tersebut yang telah dilampirkan. Kemudian dengan mensubstitusikan N sama dengan 0 pada rumus tersebut, maka akan didapati bentuk model untuk AN sebagaimana yang tertera. Setelah didapatkan model untuk AN, aplikasikan model tersebut ke dalam tujuan permasalahan yang telah tertera pada tabel soal permasalahan 1 tadi. Sebelum itu, perlu diketahui bahwa total jumlah yang Anda miliki adalah 60 bulan dengan jumlah pembayaran total sama dengan P dikali waktu sama dengan Rp7.500.000 dikali 60 bulan sama dengan Rp450 juta. Kita akan lanjutkan dengan perhitungan secara matematis untuk menentukan jawaban yang dibutuhkan. Jenis mobil pertama yang akan dianalisa adalah mobil Ford Fiesta, di mana dari tabel diketahui bahwa harga promonya sama dengan Rp213 juta dan DP sebesar Rp7.500.000. Substitusikan nilai tersebut ke dalam rumus A0 yang telah dilampirkan sebelumnya dan cari gamma atau tingkat bunga tahunan. Setelah mendapatkan nilai-nilai tersebut, kita dapat lanjut dengan mencari AN dengan rumus yang sebelumnya didapat sebagai berikut. Kemudian, sederhanakan persamaan tersebut. Maka akan didapati nilai N dengan satuan bulan sebagaimana yang telah dilampirkan pada layar. Selanjutnya, untuk memperkirakan harga mobil mana yang akan dibeli, kita perlu mengetahui total biaya pembayaran mobil dengan cara berikut. Sehingga, untuk mobil Ford Fiesta diperoleh bahwa total biaya yang diperlukan untuk masa waktu keseluruhan adalah 31 bulan sebesar Rp240 juta, di mana total ini sudah termasuk DP di awal pembelian. Kita lanjutkan dengan jenis mobil selanjutnya. Jenis mobil kedua yaitu Ford Focus dengan harga promo Rp310.250.000 dan DP sebesar Rp11.250.000 yang didapat dari tabel. Lanjutkan proses yang sama dengan jenis mobil kedua tersebut sehingga untuk mobil Ford Focus
Diperoleh hasil bahwa total biaya yang diperlukan untuk masa waktu keseluruhan yaitu 45 bulan adalah sebesar Rp348.750.000, di mana total ini sudah termasuk DP di awal pembelian. Kemudian kita lanjutkan dengan mobil ketiga yaitu mobil Chevrolet Volt. Dengan cara yang sama, untuk mobil Chevrolet Volt diperoleh hasil bahwa total biaya yang diperlukan untuk masa waktu keseluruhan yaitu 86 bulan adalah sebesar Rp660 juta, di mana total ini sudah termasuk DP di awal pembelian. Namun, untuk mobil jenis Chevrolet ini tidak dapat dijadikan opsi karena jumlah waktu cicilan yang dibutuhkan lebih dari 60 bulan, tidak sesuai dengan target cicilan 60 bulan yang kita miliki. Selanjutnya, lakukan cara tersebut untuk 5 mobil lainnya, yaitu mobil keempat, Chevrolet Cruze, mobil kelima, Toyota Camry, kemudian Toyota Camry Hybrid, Toyota Corolla, dan yang terakhir, Toyota Prius. Dari hasil proses sebelumnya, akan didapati ke-8 hasil tersebut. Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut untuk menjawab permasalahan 1. Yaitu, dari keseluruhan hasil perhitungan harga dan pembayaran setiap jenis mobil, didapati kesimpulan berdasarkan kemampuan dan hasil perhitungan biaya lain-lain mobil mana yang akan dipilih untuk dibeli. Dalam hal ini, mobil Toyota Camry merupakan jenis mobil yang menjadi pilihan terbaik. Hal ini karena waktu pencicilan yang minimum, yaitu 37 bulan, di mana kurang dari 60 bulan, dengan harga Rp277.500.000 serta pembayaran tersebut tanpa DP, sehingga tidak memiliki biaya pengeluaran tambahan di dalamnya. Selanjutnya, mengenai perubahan dengan persamaan beda dalam matematika. Kasus 2, soal exercise 9 sebagai berikut. Data yang tertera pada tabel tersebut menunjukkan kecepatan N dalam peningkatan 5 mph dari sebuah mobil dan jarak AN dengan satuan kaki atau feet yang diperlukan untuk berhenti sekaligus ketika rem diterapkan pada kendaraan. Misalkan N sama dengan 6 menunjukkan N dikali 5 sama dengan 30 mph membutuhkan jarak hingga berhenti sejauh AN sama dengan 47 kaki. Kita akan bahas soal yang pertama bagian A, yaitu hitung dan plot perubahan delta AN terhadap N, kemudian tentukan apakah grafik tersebut memiliki hubungan linear. Dalam mencari perubahan delta AN terhadap N, perlu kita formulasikan dan hitung menggunakan persamaan beda, yaitu delta AN sama dengan AN tambah 1 dikurang AN. Berikut dilampirkan tabel delta AN terhadap N yang telah diperhitungkan dengan formula di atas. Dari tabel tersebut, dilampirkan hasil plot dari tabel delta AN terhadap N yang telah dikomputasikan dengan menggunakan software Maple. Grafik tersebut tidak hanya dapat diperoleh dengan menggunakan software Maple, namun juga dengan Excel dan beberapa software lainnya, namun dalam hal ini kami menggunakan Maple. Untuk menjawab pertanyaan exercise 9A, maka dapat dinyatakan berdasarkan grafik delta AN terhadap N tersebut. Dapat dilihat grafik tersebut berbentuk garis lurus. Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan linear antara delta AN dan N. Atau dengan kata lain, semakin besar nilai N, maka semakin besar pula delta AN, di mana hal ini juga dapat diperhatikan dari hasil yang didapati pada tabel sebelumnya. Selanjutnya, untuk soal kedua, exercise 9 bagian B sebagai berikut. Berdasarkan kesimpulan dalam bagian A, tentukan perbedaan persamaan model dari data jarak berhenti. Uji model dengan plot error dalam nilai yang diprediksi terhadap N.
Dalam bagian A, didapatkan kesimpulan bahwa delta AN dan N tak bebas linear sebab hubungan linear yang dimiliki saling bergantung satu sama lain, sehingga dapat dituliskan bahwa delta AN sama dengan K, suatu konstanta, dikali N, di mana masing-masing delta AN dan N berbanding lurus, sehingga terdapat bilangan real K yang dapat memenuhi persamaan tersebut. Nilai konstanta K dapat dihitung sebagai berikut, salah satunya sebagai berikut, yaitu K sama dengan 15 dikurang 5 per 5 dikurang 2 sama dengan 10/3, yaitu 3,3. Demikian, saya telah melampirkan dan menjelaskan mengenai ketiga soal yang telah kami diskusikan. Kami harap penjelasan tersebut dapat dipahami. Untuk diskusi selanjutnya bisa ditanyakan melalui comment section di bawah video ini. Setelah ketiga soal tersebut, kami memberikan catatan dan kesimpulan mengenai materi yang telah kami sampaikan sebagai berikut. Berdasarkan hasil penelitian pada permasalahan 1 dan 2 atau permasalahan 1 exercise 9 A dan B, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam mempertimbangkan suatu keputusan untuk menentukan tipe mobil yang akan dibeli, maka diperlukan suatu sistem yang dapat mendeskripsikan fungsi yang berkaitan dengan waktu atau yang lebih dikenal dengan sistem dinamik. Selain itu, diperlukan pula suatu model perubahan dengan persamaan beda yang mana akan didapatkan suatu keputusan sesuai dengan kriteria dan kebutuhan yang didasari dari hasil yang diperoleh sebelumnya. Perlu diperhatikan juga bahwa untuk mengetahui hubungan perubahan persamaan beda dengan N atau jumlah, dapat diketahui dengan membuat plot atau grafik, dan dapat juga diketahui hubungannya termasuk hubungan linear atau bukan hubungan linear dari proses tersebut. Sekian dari kami sangat mengharapkan kritik dan saran terhadap video kami. Don't forget to leave a comment, like, and subscribe. Saya Syakira Nada Khairunisa, juga rekan saya Novita Suwandi dan Syarifah Sari Anissa dari kelompok 11 mata kuliah pemodelan matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau tahun 2023 di bawah bimbingan Ibu Ayunda Putri MSc, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.